Saya nggak mungkin ikut-ikutan, itu bohong, itu aib, itu bohong. Bohong itu. Itu bohong, aib, fitnah itu. Udah cukup. Dia anak baik, Pak. Si anaknya bakti sama orang tua, menjadi tulang punggung keluarganya. Dia tuh anaknya soleh, rajin ibadah dan baik pada orang tuanya. Saya pamannya, sepupunya. Saya sepupu dari ibunya, Pak. Udah Cukup, Pak. Berarti udah lama mengetahui PGI itu sebagai kuli. Udah lama, Pak. 7 hari berlalu setelah Peggy Setiawan ditangkap polisi sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eki, namun langkah para penegak hukum tak sejalan dengan keyakinan keluarga Peggy. Sambil terisak, Ibnu Zalil menyebut kesaksian Aep bahwa keponakannya Peggy merupakan pelaku pembunuhan Vina adalah fitnah. Ibnu juga memastikan bahwa pada saat kejadian, Peggy sedang berada di Bandung bersama dirinya. Fitnah itu. Kayak gitu anaknya baik, Pak. Setahu saya itu enggak itu. Motor ya, Mas ya? Iya, apalagi ikut geng motor dia enggak pernah. Dia selalu main, terus pulang lagi, terus nafkahin orang tuanya sama ngasihin adik-adiknya. Berbekal keyakinan Peggy tak bersalah, kuasa hukum pun mengumpulkan 4 saksi kunci yang selama ini tak pernah muncul ke permukaan. Suharsono alias Bondol, Suparman, Ibnu, serta Robi Setiawan yang merupakan adik kandung Peggy akan memberi kesaksian bahwa Peggy berada di Bandung saat peristiwa pembunuhan pasangan Vina dan Eki di Cirebon. Jadi ini pertama ini Pak Suharsono yang dikenal dengan Bondol. Nah ini Suparman, ya. Ini Suparman. Ini Ibnu, ya. Panggilannya Inu. Nah, yang satunya adalah Robi Setiawan. Itu adiknya Peggy, Robi Setiawan. Keempat ini saksi kunci. Mereka saksi kunci, saksi yang mengetahui pada saat kejadian 27 Agustus 2016 mereka mengetahui bahwa Peggy Setiawan berada di Bandung. Di sisi lain, proses penyidikan terus berjalan. Polda Jawa Barat melakukan prarekonstruksi di 6 titik terkait kasus pembunuhan Vina. Prarekonstruksi dilakukan dengan membawa 1 saksi dan 1 narapidana. Polisi juga memberikan tanda di salah satu titik tempat jasad Vina dan Eki ditemukan tewas. Tak hanya itu, Polda Jawa Barat merencanakan pemeriksaan 3 rekan kerja Peggy Setiawan alias Perong tersangka pembunuh Vina Cirebon. Tim Liputan Kompas TV. Ya, di bagian ini kami akan ajak Anda ke Bandung dan Cirebon untuk mengetahui perkembangan terkini penyidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki, saudara. Ada Fida Alatas dari Bandung dan Muhammad Syahri Romdon dari Cirebon. Saya akan ke Fida terlebih dahulu. Fida, selamat malam. Tadi keluarga Peggy mengecek tempat kerja ketika kejadian pembunuhan Vina. Bagaimana hasilnya? Betul sekali Nitya dan juga saudara, siang hari tadi tepatnya kuasa hukum dari keluarga Peggy beserta ayah dari Peggy Setiawan ini mengajak kami tim Kompas TV untuk mengunjungi rumah tempat di mana pada tahun 2016 silam Peggy Setiawan ini bekerja di Kota Bandung. Dan lokasi dari rumah itu terletak di Kampung Rancakasiat, RT 4 RW 4 Desa Rancamulya, Kecamatan Pamempek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Ini adalah rumah yang 8 tahun lalu dikerjakan oleh Peggy, ayah Peggy, serta beberapa rekan Peggy di kawasan Kabupaten Bandung, Nitya dan juga saudara. Dan berkesempatan untuk berada tepat di tempat atau lokasi yang disebut-sebut sebagai tempat Peggy Setiawan bekerja 8 tahun silam. Kami juga menggunakan kesempatan tersebut untuk kemudian menanyakan atau mencari kesaksian dari warga sekitar terkait kebenaran apakah kemudian Peggy Setiawan ini memang berada atau bekerja di lokasi tersebut beberapa tahun lalu saat kejadian, tepatnya 8 tahun lalu di bulan Agustus tahun 2016. Proses yang kami lalui ini cukup sulit, Nitya dan juga saudara, karena memang
kalau kami melihat dari tempat tersebut atau lokasi tersebut, ini memang masih daerah persawahan luas yang mana masih dilakukan banyak pembangunan, dan di situ juga ternyata banyak sekali masyarakat atau penduduk yang sebelumnya tinggal di lokasi tersebut yang sudah berpindah, sehingga penduduk sekitar ataupun baik itu ketua RT ataupun RW-nya ini merupakan orang-orang pendatang baru begitu. Namun ada beberapa warga atau orang yang memang diarahkan oleh pengacara dari Peggy Setiawan yang orang-orang ini memang merupakan penduduk lama yang kemungkinan besar masih mengenal Peggy Setiawan. Beberapa di antaranya memang masih menolak untuk memberikan keterangan, namun kami mendapatkan satu keterangan, Nitya dan juga saudara, dari salah satu warga yang menolak untuk disebutkan namanya kepada kami. Ia saat itu kami mendatangi rumahnya bersama dengan ayah Peggy Setiawan, dan di kesempatan tersebut warga tersebut menyatakan bahwa ia mengingat bahwa ayah dari Peggy Setiawan ini memang bekerja di tempat tersebut 8 tahun lalu, karena saat itu ayah Peggy Setiawan yang merupakan mandor yang tengah membangun rumah yang terdapat di lokasi tersebut ini meminta pekerjaan karena pekerjaan bangunan di rumah sebelumnya yang dikerjakan bersama dengan Peggy Setiawan ini sudah hampir selesai. Disitulah kemudian warga tersebut memastikan bahwa ia mengenal ayah dari Peggy Setiawan, meskipun ia tidak bisa memastikan apakah ia mengenal dengan Peggy Setiawan atau tidak, karena ia mengaku lebih banyak berinteraksi dengan ayah dari Peggy Setiawan. Ini kemudian ditunjukkan oleh kuasa hukum kepada kami sebagai bukti begitu ya, saksi-saksi yang bisa dijadikan saksi kunci dalam nanti proses peradilan yang akan diajukan oleh kuasa hukum dari Peggy Setiawan. Dan selain itu Nitya dan juga saudara, hari ini atau kasus ini terus mendapatkan sorotan dari berbagai pihak. Kompolnas lalu juga Komnas HAM hari ini juga mendatangi Polda Jabar untuk bertemu dengan Kapolda Jawa Barat untuk kemudian memintai keterangan terkait perkembangan kasus ini. Sebelum Polda Jabar pada Selasa lalu, Nitya dan juga saudara, Kompolnas ini juga mengunjungi Polda Jabar untuk meminta klarifikasi kepada penyidik baik itu dari Polres Cirebon maupun penyidik dari Ditreskrimum Polda Jabar terkait bagaimana perkembangan penyidikan di kasus ini, utamanya adalah pengurangan DPO yang kemarin dinyatakan oleh penyidik dari Polda Jabar, Nitya. Baik, terima kasih Vida. Bicara soal saksi, saya ingin ke Syahri. Syahri, siapa saja jadi saksi yang akan diperiksa besok di kasus pembunuhan Vina? Ya, baik Niti, ada 3 orang saksi yang mendapatkan surat panggilan dari Polda Jawa Barat, yaitu alias Bondol. Kemudian yang kedua adalah Ibnu yang merupakan paman dari Peggy, dan juga Suparman yang juga paman dari Peggy. Ketiganya dipanggil Polda Jawa Barat untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi besok pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024. Surat tersebut diterima pada tanggal 28 kemarin, dan pihak kuasa hukum dan bersama 3 orang saksi ini meminta kepada pihak kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan di Polres Cirebon Kota seperti yang Polda lakukan pada saat melakukan pemeriksaan terhadap Luciana. Kami sempat bertemu secara langsung beberapa jam yang lalu dan juga mendapatkan keterangan secara langsung yang kami rekam, dan berikut pernyataan dari kuasa hukum dari para 3 saksi yang akan dimintai keterangan terkait permintaan akan diperiksa besok di Cirebon. Ke Polres Cirebon Kota agar diperiksa di Cirebon Kota saja, karena keluarga ya saksi-saksi meminta diperiksa di Polres Cirebon Kota yang dekat, karena keterbatasan semuanya lah. Ya, harapannya di Cirebon Kota diperiksanya ya, nggak usah di Polda. Kalau memang harus di Polda ya kami kan memohon ya. Ya, permintaan ini disampaikan kuasa hukum ketiganya, yakni Suharsono, Ibnu, dan juga Suparman, mengingat ada beberapa keterbatasan utamanya soal jarak dan juga waktu tempuh yang mereka akan lakukan pada pemeriksaan besok. Bahkan sampai saat ini kami masih menunggu update informasi, karena sampai saat ini Tony, kuasa hukum dari ketiga saksi tersebut, masih meminta pengajuan kepada Polda Jawa Barat untuk dapat diberikan pemindahan pemeriksaan yakni di Polres Cirebon Kota. Namun apabila memang tetap diminta
berangkat ke Bandung, ada 2 opsi yang mereka akan lakukan. Pertama, akan tetap mematuhi permintaan untuk datang ke Bandung, atau apabila memang terjadi hal-hal yang memang membuat mereka sangat berat untuk berangkat ke Bandung, contohnya semisal kondisi kesehatan karena mereka saat ini berada di Jakarta dan lain sebagainya, bisa jadi akan dimohonkan untuk permintaan pemeriksaan di reschedule atau dijadwalkan ulang. Namun kepastian tersebut masih kami tunggu dan kami akan laporkan kepada Anda sesuai dengan proses tahapan yang akan dilakukan baik dari pihak Polda Jawa Barat dan juga pihak kuasa hukum untuk dapat menjalankan proses pemeriksaan ini. Baik. Nitya. Baik, terima kasih Syarif.